Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Tarno dalam pelajaran kimia SMA kelas 12. Kita lanjutkan pembahasan tentang hidrolisis garam. Pada bagian yang kedua ini akan saya jelaskan kaitannya pH larutan garam yang terhidrolisis. Seperti dibahas dalam video sebelumnya, bahwa sifat larutan garam itu dipengaruhi oleh asam basa penyusunnya. Lalu bagaimanakah cara menghitung pH larutan garam? Nah, berdasarkan harga Kb tetapan basa lemah dan Kw tetapan kesetimbangan air, maka dapat diturunkan rumus bahwa tetapan hidrolisis garam dari asam kuat dan basa lemah KH sama dengan Kw per Kb. Kemudian untuk menghitung konsentrasi H+ dapat diturunkan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar KH dikalikan valensi dikalikan molaritas garam. Jika KH diganti dengan Kw per Kb, maka konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikalikan valensi dikalikan konsentrasi garam. Jadi ingat, KH adalah tetapan hidrolisis garam, Kw adalah tetapan kesetimbangan air, dan Kb tetapan kesetimbangan untuk basa lemah. Kemudian berdasarkan derajat ionisasinya atau dalam hal ini derajat hidrolisisnya, maka dapat diturunkan rumus alfa sama dengan akar KH dibagi valensi kali molaritas garam. Nah, berikut ini disajikan rumus untuk mencari H+ dari asam kuat dan basa lemah maupun garam dari asam lemah dan basa kuat. Kita bisa mencari harga KH tetapan hidrolisis, bisa menghitung konsentrasi H+ ataupun OH-, dan juga menghitung harga derajat ionisasi atau derajat hidrolisis dari garam atau alfa. Selanjutnya untuk garam dari asam lemah dan basa lemah, ini berarti akan mengalami hidrolisis sempurna. Mengapa? Karena asam lemah akan bereaksi dengan air atau terhidrolisis, dan basa lemah juga akan mengalami hidrolisis dengan air, sehingga baik kation maupun anion mengalami hidrolisis, maka disebut hidrolisis sempurna. Berdasarkan harga Ka dan harga Kb dari asam lemah dan basa lemah, maka dapat diturunkan rumus untuk menghitung konsentrasi H+, yaitu konsentrasi H+ kuadrat sama dengan Kw per Kb dikalikan Ka, sehingga H+ sama dengan akar Kw per Kb dikalikan Ka. KH sama dengan Kw per Ka kali Kb, dan alfa sama dengan harga KH per 1 plus akar KH. Berikutnya adalah kegunaan hidrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah untuk penjernihan air, di mana senyawa ALOH 3 kali dapat mengikat dan menggumpalkan kotoran sehingga dapat dipisahkan dengan cara filtrasi. Oke,
Ini biasanya air yang tidak jernih, bisa dijernihkan dengan proses hidrolisis. Yang kedua, pelarutan sabun. Bahwa air sada itu adalah air yang mengandung Ca2+ dan Mg2+ yang akan menurunkan daya cuci sabun. Karena bereaksi dengan asam stearat menghasilkan sampah, sabun atau soap scum yang membuat air menjadi tidak berbusa. Berikutnya adalah sebagai pupuk tanaman. Kenapa? Karena ion H3O+ dan H+ yang dihasilkan dapat digunakan untuk menurunkan pH tanah. Kegunaan berikutnya adalah sebagai obat-obatan. Beberapa garam seperti amonium nitrat NH4NO3 digunakan untuk kompres dingin bagi para atlet. Oke, biar lebih paham, marilah kita ikuti contoh soal berikut. Sebanyak 6,8 gram garam natrium format HCOONa dilarutkan dalam 200 ml air. Jika tetapan ionisasi asam format HCOOH sebesar 10⁻⁵, tentukan A. pH larutan, B. konstanta hidrolisis atau KH, dan C. derajat hidrolisis atau alfa. Oke, diketahui air H1, C12, O16, dan Na23. Kita mulai dari pertanyaan yang A, pH larutan. Nah, masih ingat rumus mencari mol berdasarkan massa, karena di sini diketahui massa dan volume. Mol N sama dengan massa dibagi mR. Massanya adalah 6,8, dan jika kita hitung mR dari HCOONa adalah 68, sehingga mol sama dengan 0,1. N sama dengan 0,1 mol. Molar adalah mol per volume, sama dengan 0,1 per 0,25, hasilnya 0,4 molar. OH- sama dengan akar KW per Ka dikalikan valensi dikalikan molar garam. Kita masukkan sama dengan akar 10⁻⁴. Jadi harga KW itu sudah tetap pasti 10⁻⁴ per Ka 10⁻⁵ dikalikan valensinya 1 dikalikan molaritasnya 0,4, berarti boleh dituliskan 4 kali 10⁻⁻1, sehingga OH- sama dengan akar 4 kali 10⁻⁴. OH- sama dengan akar 42, akar dari 10⁻⁻10 adalah -5, sehingga OH- sama dengan 2 kali 10⁻⁵ molar. POH sama dengan min log OH-. POH sama dengan min log OH-, sehingga bisa dimasukkan menjadi 5 min log 2. pH sama dengan 14 min POH. 14 dikurangi 5 min log 2, hasilnya adalah 9 plus log 2. Jadi pH larutan HCOONa adalah 9 plus log 2. B. Derajat hidrolisis. Konstanta hidrolisis. KH sama dengan KW per Ka. KW nya 10⁻⁴, nilainya sudah tetap. Ka nya 10⁻⁵, sehingga sama dengan 10⁻⁹. Jadi tetapan hidrolisis sama dengan 10⁻⁹. Derajat hidrolisis atau alfa. Alfa sama dengan akar KH per valensi kali molaritas garam, sama dengan akar 10⁻⁹
dibagi valensinya 1 dikalikan 0,4. Hasilnya akar 2,5 kali 10 pangkat min 9. Kalau komanya kita geser ke belakang akan menjadi 25 kali 10 pangkat min 10 di akar. Akar 25 ketemu 5, akar 10 pangkat min 10 adalah 10 pangkat min 5. Sehingga derajat hidrolisis atau alfa sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5. Oke, demikianlah pembahasan untuk kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.